Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pacai di sini. Kali ini Pacai mau cerita tentang belalang dan semut. Teman-teman siap gak mendengarkan cerita Pacai? Siap-siap ya. Pada suatu ketika, di hutan yang lebat dan tersembunyi, para binatang terlihat mencari makanan di akhir musim panas yang cerah ini. Burung-burung terbang di pepohonan untuk mencari makanan. Jerapah memakan daun-daun pohon, dan serangga sibuk mengumpulkan makanan. Lebah-lebah terbang di sekitar bunga yang sedang mekar. Mereka mengumpulkan madu dari bunga-bunga itu sebagai persediaan makanan di musim dingin. Mereka terlihat sangat sibuk di akhir musim panas ini. Semua hewan di hutan sibuk menyiapkan persediaan makanan mereka. Di pagi hari yang cerah, ketika semua hewan sibuk mengumpulkan makanan, seekor belalang terlihat duduk bermalas-malasan di atas rumput di bawah sebuah pohon rindang. Ia menikmati udara sejuk di bawah pohon sambil memakan biji-bijian yang ia temukan di sekitarnya. Setelah perutnya terasa kenyang, lalu ia mengambil biolanya dan mulai memainkan musik sambil bernyanyi. Belalang terlihat sangat bahagia hari ini. Dia tidak peduli dengan hewan-hewan lain yang mengumpulkan persediaan makanan untuk menghadapi musim dingin. Setelah bernyanyi, belalang menutup matanya untuk tidur. Namun ia terkejut dengan suara yang terdengar di telinganya. Ia melihat ke kanan dan ke kiri untuk menemukan dari mana suara itu berasal. Tapi dia tidak melihat apapun di sekitarnya. Kemudian belalang memutuskan untuk naik ke atas pohon dan mencarinya. Di kejauhan, belalang melihat sekelompok semut sedang berjalan. Masing-masing membawa makanan di punggung mereka. Semut yang berada di depan kelompok berteriak memberikan semangat kepada semut lain di belakangnya. Semut-semut itu mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Tapi salah satu semut yang membawa benih lebih besar dari dirinya tampak kelelahan dan tertinggal dari kelompoknya. Ia berjalan sendirian di belakang. Semut itu terus berjalan hingga ia melewati jalan di depan belalang. Karena terlalu lelah, benih yang dibawa semut itu jatuh ke tanah. Belalang berjalan menuju semut yang berdiri kelelahan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya belalang. "Membawa biji ini ke sarang kami," kata semut. "Untuk apa?" tanya belalang. "Untuk persediaan makanan kami di musim dingin," kata semut. "Mengapa kalian mengumpulkan persediaan makanan musim dingin? Bukankah makanan banyak yang tersedia di hutan ini? Kita hanya perlu menemukan dan memakannya. Sekarang saatnya bagi kita untuk bersenang-senang," kata belalang. "Kamu benar. Namun ketika musim dingin telah tiba, makanan akan sulit ditemukan. Hutan ini akan tertutup salju. Kita bisa mati kelaparan," kata semut. "Kita tidak bisa malas sekarang," kata semut. "Kalian terlalu khawatir. Pasti masih banyak makanan yang bisa kita temukan di musim dingin. Lebih baik kita bersenang-senang sekarang," kata belalang. "Tidak, terima kasih. Bisakah Anda membantu saya untuk mengangkat dan meletakkan biji ini di punggung saya?" kata semut. "Baiklah," kata belalang. Setelah mengucapkan terima kasih, semut berjalan kembali ke sarangnya. Setelah membantu semut, belalang duduk kembali di bawah pohon yang rindang. Dia mulai makan lagi. Dengan mudah dia dapatkan di sekitar pohon. Lalu belalang mengambil biolanya dan bernyanyi riang. Dia tidak berpikir untuk mengumpulkan makanan sebagai persediaan seperti hewan-hewan lainnya. Tiba-tiba belalang terkejut ketika ia mendengar suara keras. "Cukup, cukup, cukup!"
seekor tupai keluar dari lubang pohon dan menatapnya. "Suaramu mengganggu, jangan bernyanyi lagi. Mengapa kamu tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin seperti binatang lain?" kata tupai. "Untuk apa? Ada banyak makanan di hutan ini," kata belalang. "Belalang pemalas, pergi dari tempat ini. Suaramu sangat mengganggu," kata tupai. "Kenapa Anda tidak bisa menghargai seniman? Mengapa saya harus mengumpulkan makanan jika makanan tersedia di mana-mana?" kata belalang. Akhirnya, belalang meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat lain. Akhirnya, belalang menemukan tempat baru untuk bermalas-malasan. Dia duduk mulai memakan beberapa biji dan rerumputan. Setelah perutnya kenyang, belalang mulai memainkan biolanya sambil bernyanyi. Ia terus bernyanyi dengan riang tanpa memperhatikan binatang lain yang terganggu oleh suaranya. Sementara itu, semut dan teman-temannya sibuk mengumpulkan makanan di sarang mereka. Mereka sangat bersemangat mengumpulkan makanan. Mereka terlihat berjalan keluar masuk dari sarang dengan membawa berbagai jenis makanan yang mereka ambil dari hutan. Tampaknya mereka sudah siap ketika musim dingin tiba. Waktu berlalu, musim dingin telah tiba di hutan. Butir-butir salju telah jatuh dari langit dan menutupi permukaan bumi. Pohon dan rumput mulai tertutup salju. Tak ada lagi makanan yang tersisa di hutan yang bisa dikumpulkan dan dimakan oleh para binatang. Udara semakin dingin. Di suatu pagi yang dingin dan cerah, para semut keluar dari lubang sarang mereka. Mereka melihat sekeliling dan mulai membersihkan lubang sarang dari salju. Udara pagi itu sangat dingin. Seekor semut terlihat sedang melihat ke kejauhan. Ia berpikir tentang kondisi belalang malas di musim dingin ini. Di sisi lain, belalang berkeliaran mencari biji-bijian dan tanaman untuk dimakan. Tetapi ia tidak dapat menemukan apapun. Dia hanya melihat salju putih menutupi rerumputan dan pepohonan. Belalang mulai menyadari bahwa semut telah berkata benar. Dia kelaparan dan tidak memiliki persediaan makanan sama sekali. Belalang yang lapar dan kedinginan terus berjalan menyusuri jalan bersalju. Tapi ia tidak dapat menahan dingin dan lapar lagi. Jadi ia memutuskan untuk pergi ke sarang semut untuk meminta bantuan. Dengan tenaga yang tersisa, belalang berteriak, "Adakah yang bisa mendengarku? Tolong bantu aku." "Siapa yang berteriak di sarang kita?" tanya Ratu Semut. "Dia belalang pemalas, Ratu. Ia hanya bermain dan bernyanyi saja selama musim panas. Dia tidak mau mengumpulkan makanan. Tentu dia kelaparan sekarang," kata semut. "Kasihan dia, bantu dan beri dia makan," kata sang ratu. "Baiklah ratuku," kata semut. Para semut segera keluar dari sarang mereka untuk menemui belalang. Tapi mereka terkejut ketika melihat belalang pingsan di atas salju dengan tubuh yang sangat lemah. Semut yang telah dibantu oleh belalang merasa kasihan melihat kondisinya sekarang. Lalu mereka membawa belalang ke sarang mereka. Mereka merawat belalang hingga sembuh. Belalang tinggal di sarang semut hingga musim semi tiba. Ketika bunga-bunga telah mekar dan tanaman mulai tumbuh, belalang meninggalkan sarang semut. Ia berterima kasih kepada Ratu Semut dan semut sahabatnya. Belalang berjanji tidak akan malas lagi. Akhirnya mereka berdua menjadi sahabat karib selamanya. Nah teman-teman, sekian dulu ya cerita dari Pacai. Kita lanjut lagi di cerita berikutnya. Dadah.